dituduh melakukan kekerasan terhadap anak yang merupakan anak seorang polisi, dan upaya mediasi awal mengalami kegagalan. Situasi ini kemudian beralih ke pengadilan untuk proses hukum yang lebih lanjut. Di sisi lain, pengacara Supriyani mengeluhkan adanya konflik kepentingan dalam kasus ini, karena pelapor dan penyidik berasal dari instansi yang sama. Hal ini menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap keadilan proses hukum yang sedang berlangsung. Reaksi dari masyarakat dan pejabat terkait sangat kuat, termasuk pemindahan kepala desa Baito oleh bupati setempat. Tindakan ini mencerminkan dampak sosial yang luas dari kasus yang menarik perhatian publik ini. Puan Marani mengungkapkan harapannya bahwa keadilan dapat tercapai untuk Supriyani, agar kasus ini tidak berdampak negatif pada sistem pendidikan di Indonesia. Proses hukum kasus ini masih terus berlanjut di pengadilan. Perkembangan terbaru dalam kasus ini menunjukkan adanya dugaan bahwa Supriyani dipaksa untuk mengakui kesalahan. Ini mendorong spekulasi bahwa ada pihak yang berusaha menciptakan kesan bersalah padanya. Permintaan uang sejumlah Rp dari pihak kepolisian menjadi tanda tanya besar mengenai integritas proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dalam penanganan kasus yang sangat sensitif ini. Kesaksian dari anak-anak dalam kasus ini menunjukkan ketidakpastian tentang waktu kejadian, sehingga kredibilitas mereka diragukan. Ini berdampak langsung pada validitas keseluruhan proses hukum yang sedang berlangsung. Lebih jauh, dugaan intervensi orang tua menunjukkan pentingnya perlindungan yang memadai untuk saksi anak. Tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga yang netral, kesaksian anak-anak bisa terpengaruh oleh tekanan dari orang dewasa. Tekanan eksternal yang besar dalam kasus ini berpotensi mempengaruhi keamanan saksi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan saksi dapat memberikan kesaksian yang jujur dan bebas dari intimidasi. Proses hukum yang tidak sesuai dengan prosedur dapat mengarah pada ketidakadilan. Hal ini mencakup pemeriksaan saksi anak yang tidak memenuhi standar yang diperlukan. Kekhawatiran muncul bahwa tindakan mendidik dapat berujung pada kriminalisasi guru, yang dapat menghambat proses pendidikan. Ini menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Pentingnya bukti yang kuat dalam proses hukum sangat ditekankan. Ketiadaan bukti konkret dapat menyebabkan hasil yang tidak adil bagi para guru yang terlibat. Dalam konteks ini, pembuktian yang jelas dalam kasus hukum menjadi sangat krusial. Tanpa bukti yang substansial, keputusan hakim dapat terhambat, yang berpotensi memengaruhi keadilan. Konsep restorative justice dibahas sebagai alternatif untuk penyelesaian kasus ringan. Pendekatan ini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan pengadilan. Kasus yang melibatkan guru harus ditangani dengan penuh kebijaksanaan. Penanganan yang tepat dapat menjaga reputasi guru dan mencegah dampak buruk pada pendidikan.